Teman-teman perhatikan di sini kita mendapatkan limit pinjaman sebesar 40 juta rupiah dan kita dapatkan pinjaman di sini ada dua produk ya dengan jumlah totalnya 2.800.000. Kita lihat saja isinya. Oke, ini sih dalemannya ya bro. Ini sih dalemannya kita memiliki dua produk. Yang satu dapat 1,7 dan juga dapat 1,1. Ya tapi nggak apa-apa sih ya, ini ilegal kok, tapi ini aman-aman aja karena kita sudah pegang aplikasinya. Kita ajukan saja apa yang terjadi. Oke, dalam video kali ini gua akan bahas ada 6 APK pinjol ilegal bulan November. Ya, gua review kembali dan gua akan tampilkan kepada teman-teman ada 6 aplikasi pinjol ilegal yang ada di dalam Play Store. Jadi aplikasi pinjol ini ada di dalam Play Store. Nanti teman-teman dengarkan apa yang gua tampilkan, perhatikan, lalu nama aplikasinya bagaimana, lalu resikonya apa saja, lalu cara menyelesaikannya itu bagaimana, dan pokoknya di dalam video kali ini gua bahasnya secara kompleks agar teman-teman paham mengerti apa yang gue sampaikan di dalam video ini, agar teman-teman mengerti untuk menyelesaikan masalah utang pinjol kalian di APK pinjol ilegal, agar teman-teman galbenya aman tanpa keluar kondar, tanpa sebar data. Oke, nggak lama-lama kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Terus Pinjol. Oke, seperti di awal tadi gua katakan, kita akan mereview 6 APK pinjol ilegal. Jadi gua akan review dulu satu persatu agar teman-teman paham nih. Dari ke-6 aplikasi pinjol ilegal ini ternyata untuk tingkat resikonya ini berbeda-beda. Jadi tidak selamanya sama semua. Dan tentunya kalau untuk resikonya, tentu di sini resikonya levelnya berbeda-beda. Ada yang berbahaya banget, ada yang tidak berbahaya, dan juga ada yang sedang-sedang aja berbahayanya. Bagaimana kita bisa mengetahui ini? Nah, ini poin pentingnya juga bagi teman-teman yang sedang melaksanakan galbay mandiri. Oke, nggak lama-lama kita langsung tampilkan saja review di dalam aplikasinya. Oke, teman-teman, di sini kita langsung aja masuk ke dalam Play Store. Teman-teman perhatikan, kita masuk saja, ketikkan saja pinjam plus. Ya, mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang punya, ya mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang punya dari APK pinjol pinjam plus ini. Nah, perlu Anda perhatikan bahwa pinjol pinjam plus ini adalah aplikasi pinjol ilegal, bukan pinjol lemi ataupun pinjol semi gitu kan. Dari kolom komentar juga banyak yang marah-marah gitulah ya. Kita akan buka saja isi dari APK pinjol pinjam plus ini. Nah, teman-teman perhatikan, kalau untuk di tampilan awal memang ini sangat menggiurkan banget. Kenapa? Karena di awalan kita ditampilkan sebuah nominal limit yang sangat besar, yaitu 40 juta. Ini cuman permainan dia doang bro. Ya hati-hati ya bro. Jadi teman-teman kalau ngajuin pinjol jangan berpacu dengan nominal limit, nilai limitnya. Ini bohongan. Anda nggak akan bisa mendapatkan uang sebesar ini. Nggak akan bisa. Selanjutnya di sini kita mendapatkan pinjaman ada dua produk. Di sini kita lihat saja untuk bagian detailnya. Ya di sini ada yang namanya pinjam plus, pinjam flexi kayak gitu kan. Kita lihat aja rinciannya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Kita memiliki jumlah yang harus dibayar itu sebesar 1,7 juta. Jumlah yang harus dibayar 1,7 juta. Jumlah pinjaman 1,7. Tanggal jatuh tempo 06.11. Sekarang baru tanggal 5. Besok mulai jatuh tempo. Jumlah yang diterima 938. Ini bro, lu rugi banget bro, sumpah. Lu rugi banget gitu loh. Kenapa? Anda melakukan pinjaman sebesar 1,7. Terus habis itu tenornya 7 hari. Setelah itu Anda dapatkan uangnya masuk ke rekening sebesar 938. Setelah itu Anda disuruh bayar sebesar 1,7. Setelah itu resikonya sebar data. Ya, sebar data di Facebook, ya kan, di Instagram, di media sosial, di luar kontak emergensi, di kondar, di tempat kerja. Itulah resiko-resiko dari pinjaman online ilegal. Ya, jadi kalau teman-teman sudah punya aplikasi pinjol ilegal pinjam plus, silakan saja langsung galbaykan. Kalau teman-teman takut kena sebar data, takut keluar kondar, silakan aja masuk ke dalam grup WhatsApp kita, nanti kita bantu untuk tiban datanya. Ini dari pinjam plus, teman-teman sudah lihat, Anda sangat rugi sekali. Rugi banget ya kalau lu punya aplikasi ini. Nominal yang nggak seberapa tapi resikonya luar biasa. Ya, coba kita lihat di sini bahwa dia dari aplikasi pinjam plus ini dia mengambil dari log SMS kalian. Dia mengambil log SMS kalian dari daftar aplikasi, informasi perangkat dan lokasi. Kita okein saja apakah kita bisa mendapatkan pinjaman. Oke, kita dapatkan nilai nominal 1,100. Bagaimana, kita langsung ajukan saja apa gimana nih bro? Gaskan aja ya. Gaskan, orang ini APK ilegal kok. Ya. Ini punya member gue, ya ini punya member grup WhatsApp gue, ya. Teman-teman perhatikan. Ya, perhatikan baik-baik. Di sini ada nominal, ya jumlah pinjaman 1.100.000.
ya. Biaya layanan 492. Gokil. Aplikasi pinjol ilegal. Uang yang diterima masuk ke rekening kalian sebesar 607. Gokil, bro. Luar biasa banget ini, bro. Kacau, kacau. Ya tapi nggak apa-apa sih ya, ini ilegal kok, tapi ini aman-aman aja karena kita sudah pegang aplikasinya. Kita ajukan saja apa yang terjadi. Oh, minta verifikasi gitu loh. Review dari pinjol Pinjam Plus. Lalu tingkat bahannya bagaimana? Nanti kita lihat dan kita perhatikan ya bro. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan review di aplikasi yang kedua. Tapi sebelum gua akan review di aplikasi kedua, kita lihat dulu tingkat resiko bahaya dari aplikasi Pinjam Plus ini bro. Oke, ini adalah aplikasi Pinjam Plus. Kita lihat aja dari tingkat resiko berbahaya seperti apa. Dia membaca SMS ya, jadi dia mengambil log SMS saja bro. Jadi nggak usah terlalu khawatir karena dia tidak akan ngambil buku kontak kalian. Dia hanya mengambil log panggilan aja bro. Mengambil SMS saja. Jadi nggak usah takut, nanti kita bantu untuk IBAN datanya bro ya. Oke, itu dari Pinjam Plus. Kita akan lanjut lagi ke aplikasi yang berikutnya nih bro. Aplikasi yang berikutnya adalah Pintar. Aplikasi Pintar Uang tidak ada di Play Store, dia hanya ada melalui link download. Jadi kalau Pintar Uang tidak ada. Oke, kita buka aja di aplikasinya yang kita sudah login kan. Ini adalah aplikasi pinjol Pintar Uang. Aplikasi pinjol ilegal dari Pintar Uang tidak ada di dalam Play Store. Tentunya ini sangat berbahaya sekali kalau Anda menggunakan aplikasi pinjol ilegal yang bukan dari Play Store. Sangat bahaya sekali. Dan teman-teman perhatikan di sini kita memiliki satu. Ya coba kita langsung go aja, langsung kita go. Bagaimana ini prosesnya bro? Kita tunggu saja, mungkin akan gua jeda sedikit ya bro karena prosesnya mungkin terlalu lama ya. Teman-teman perhatikan, kita memiliki dalam proses pengajuan di sini kreditku Pintar Uang, Kaya Uang. Oke, di sini kita lihat konfirmasinya. Pintar Uang sudah menuju pencairan. Waduh, luar biasa banget nih bro. Oke teman-teman, di sini perhatikan ini dari aplikasi pinjol Pintar Uang. Oke teman-teman, perhatikan baik-baik di sini dari aplikasi pinjol ilegal Pintar Uang. Di sini jumlah pinjaman 800.000, biaya layanan 368, bunga 24.000, tenor 7 hari, tanggal peminjaman bulan 10, tanggal masuk dana ya sama. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya nominal pelunasan 800.000. Jadi duit yang masuk ke rekening lu tuh sebesar 300.000 bro. Dan kita akan lihat tingkat bahaya dari aplikasi pinjol ilegal Pintar Uang. Ini adalah aplikasi pinjol ilegal Pintar Uang. Kita coba lihat aja dari bahayanya. Oke, bahayanya di sini dia bisa ya, waduh, ini bahaya bro. Dia bahaya di sini bisa melihat ya, dia bisa melihat memori ataupun file manager, memori internal dan eksternal. Waduh, ini ngeri banget dia ambil ini semua. Dia juga ambil log panggilan, terus juga panggilan telepon masuk dan keluar, dan dia juga bisa mengambil buku kontak ya. Dia bisa mengambil buku kontak, log panggilan, dan juga isi SMS, dan juga memori internal ataupun eksternal. Ini sangat bahaya sekali. Jadi gue sarankan jangan coba-coba menginstal aplikasi pinjol ilegal Pintar Uang. Jangan ya. Dan juga bisa mengambil clipboard. Jadi kalau Anda salin pesan kalian kayak gini nih, dia bisa mengetahui. Ini yang bahaya ketika teman-teman menyalin sebuah teks seperti email, password, user, nomor telepon. Ini sangat bahaya sekali, dia bisa mengambil. Kalau gue kayak gini bro, ini bisa keambil sama mereka, dia bisa tahu. Jadi teman-teman segera uninstall aplikasi ini karena sangat berbahaya sekali ya. Jadi gue sarankan jangan diinstal. Sebutuh-butuhnya Anda uang, jangan. Ada lagi yang orang blow on, bang, link download APK-nya bang. Orang blow on kayak gitu. Padahal di sini gue udah kasih tahu jangan download dan jangan install karena sangat bahaya sekali. Oke, ini dari aplikasi pinjol Pintar Uang, sangat berbahaya sekali. Jangan di-download dan jangan install. Itu aplikasi yang kedua. Kita masuk lagi ke aplikasi yang ketiga. Tapi sebelum itu gue akan cek dulu Pintar Uang ini dia memiliki domainnya apa nih bro? Kita cek dulu. Oke bro, di sini dari aplikasi Pintar Uang, ternyata aplikasi ini dia memiliki domain Dana Cash Live. Ini dia Dana Cash Live ini memiliki 10 APK pinjol ilegal yang memang tidak ada di dalam Play Store. Jadi mereka ini masih satu server, dan teman-teman lihat, perhatikan di sini data yang dia ambil di dalam aplikasi di dalam HP kita ya. Tuh lihat bro ya, dia mengambil beberapa data. Waduh, lengkap banget datanya ya. Teman-teman mungkin yang orang pro gamer tahu nih, dari request dan get-nya ditampilkan semua di sini bro.
luar biasa sekali bro ya. Jadi dana cash live ini sekali lagi dia memiliki beberapa APK pinjol ilegal, karena sebelumnya untuk dana cash live ini untuk domainnya pernah gua review. Nanti kalau yang kayak gini gue dalemin lagi, nanti takutnya arahnya ada yang ke legal ya. Itu dari aplikasi pinjol ilegal Pintar Uang. Jadi beberapa data kelihatan di sini ditarik sama dia. Pokoknya teman-teman catat aja, ini nama domainnya danacash.live ya. Ya, kita akan masuk lagi ke aplikasi pinjol ilegal yang berikutnya nih, bro. Yang berikutnya adalah di sini namanya Dana Digital. Ya mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya Dana Digital ya, tapi nggak apa-apa gue review kembali aja ya, bro. Dana Digital di sini teman-teman sudah lihat ya aplikasi seperti ini. Kita buka saja. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi ini, waduh, kita dapat pinjaman lagi nih bro. Bagaimana menurut Anda? Gasken nggak? Gasken dong bang, ya kan? Pinjol ilegal mah gasken aja ya. Sedang diverifikasi, oke. Wah, ditolak. Tuh bro, ditolak semua bro. Iyalah ditolak, orang kita banyak yang galbay, ya pasti bakalan ditolak lah bro. Kalau teman-teman banyak yang galbay, ditolak sama mereka gitu loh. Jadi aplikasi pinjol Dana Digital ini teman-teman gak usah khawatir, karena aplikasi tidak mengambil buku kontak ya. Aplikasi ini tidak mengambil buku kontak, jadi jangan khawatir. Dana Digital yang gue dapatkan informasinya, hati-hati aplikasi Dana Digital ini. Kenapa hati-hati? Karena aplikasi pinjol Dana Digital, kalau data Anda itu masih bagus, itu pasti bakalan auto cair, auto transfer. Jadi proses cara kerja dari pinjol ilegal Dana Digital ini, kalau Anda datanya masih bagus, belum pernah galbay, baru Anda daftar doang, itu langsung masuk duitnya bro, tanpa Anda melakukan pengajuan. Jadi Anda baru daftar doang, itu langsung auto transfer. Ya, langsung auto cair, sudah ada di rekening tanpa Anda melakukan pengajuan. Kenapa? Karena di dalam button atau tombol dari daftar itu dia nge-trigger dalam pengajuan. Jadi kalau Anda klik login ataupun daftar, itu auto nge-trigger dalam proses pengajuan. Nah, itu jebakan mereka. Kalau pinjol ilegal dari Dana Digital ini, kalau Anda bayar, itu duitnya masuk lagi. Anda bayar, duitnya masuk lagi. Anda bayar, duitnya masuk lagi. Dan itu nggak ada habis-habisnya. Jadi saran gue adalah kalau Anda punya aplikasi pinjol ilegal Dana Digital ini, segera galbaikan. Jangan Anda bayar, Anda galbaikan, nggak usah Anda bayar, Anda uninstall aplikasinya. Ini khusus yang aplikasi pinjol Dana Digital. Oke, kita akan masuk lagi ke aplikasi yang berikutnya nih bro. Aplikasi yang berikutnya di sini ada yang namanya Playing Cash. Nah, dugaan gua bahwa aplikasi pinjol Playing Cash ini masih satu server nih bro, dengan aplikasi Pintar Uang. Nanti kita cek dulu bener atau enggak nih bro, karena ini gue belum cek, dugaan gue seperti itu. Teman-teman, pas saat gue mengklik atau menampilkan sebuah aplikasi Playing Cash, terlihat di sini kita memiliki tunggakan yang harus dibayar sebesar 500.000, jumlah pinjaman 500.000. Jadi lu mengajukan pinjol itu 500.000, jumlah yang lu harus bayar 500.000 juga. Lalu duit yang masuk 300.000. Aduh. Rugi 200.000 dong bro. Rugi 200.000. Pinjaman cuma 300. Dapat duit cuma 300.000 ke rekening. Resiko sebar data. Waduh. Kalau dapat duitnya 50 juta, 20 juta, 100 juta kena sebar data, ya nggak masalah juga bro. Cuman kalau misalkan dapatnya 300.000 karena sebar data gitu loh. Waduh bro. Uang nggak seberapa, tapi nanggung malunya itu, waduh, sampai keringet dingin bro. Ini dari aplikasi pinjol ilegal Playing Cash. Kalau kita lihat tampilan awal, dia akan auto direct ke bagian tagihan. Dan kita lihat saja pinjaman sekarang, kita melakukan pinjaman yang nggak bisa karena kita sudah banyak yang galbay. Dan kita akan cek nih bro, dari aplikasi pinjol ilegal Playing Cash. Aplikasi pinjol ilegal ini Playing Cash tidak ada di dalam Play Store. Dia hanya melalui link undangan saja. Namun kalau Anda mencari aplikasi atau link download dari Playing Cash, Anda mencari, lalu dapatkan, lalu Anda ajukan dan download, pengajuan 1000% auto tolak. Jadi lu percuma nyari link downloadnya, mau download, itu pasti auto tolak. Dan kita lihat dari tingkat resikonya, bahaya seperti apa. Dugaan gue ini masih satu server dengan Pintar Uang. Coba kita cek nih bro. Oke, di sini ya, oh ternyata dia nggak nyambung dia.
sama Pintar Uang. Kan Pintar Uang kan danacash.live ya. Di sini dia menggunakan domain sendiri. Nih, domain sendiri tapi teman-teman acuannya adalah IP-nya. Ya, IP-nya yang harus Anda tracking ya. Ini dia memiliki domainnya apa saja dari sebuah IP. Oke, jadi kalau kita lihat secara mata nih ya, dia belum nyambung nih atau nggak nyambung dengan aplikasi pinjol Pintar Uang. Dan kita lihat tingkat resiko dari aplikasi pinjol ilegal Playing Cash. Oke, ini aplikasinya namanya Playing Cash. Teman-teman kita klik saja. Kita lihat di bagian permission. Di sini dia mengambil memori internal eksternal, mengambil buku kontak, mengambil isi SMS kalian, mengambil log panggilan masuk dan keluar. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi gue sarankan jangan coba-coba install ataupun download di aplikasi pinjol ilegal Playing Cash. Jadi jangan Anda download ya. Ini gue udah tekankan sampai 3 kali. Jangan Anda download dan jangan Anda install dan jangan Anda cari link downloadnya. Kalau masih ngeyel, wah Anda nggak punya pikiran bro. Ya di sini gue sudah kasih disclaimer sampai 3 kali. Jangan sampai download dan jangan sampai install. Di sini gue hanya mereview agar teman-teman untuk tidak melakukan download, install, mengajukan di aplikasi pinjol ilegal yang gua review ini. Karena ini sebuah edukasi, sebuah informasi agar teman-teman yang tadinya mau melakukan pinjaman online setelah melihat ini, oh nggak jadi deh, karena ini bahaya, resiko sangat tinggi sekali. Jadi saran gue adalah kalau Anda punya aplikasi pinjol ilegal Playing Cash, uninstall aplikasinya, galbaikan ataupun nggak usah bayar pinjolnya. Kalau Anda takut kena sebar data, kalau Anda takut nagihnya di luar kontak emergensi, silakan join dalam grup WhatsApp. Nanti kita bantu untuk tiban datanya. Dijamin aman tanpa keluar kondar. Oke, ini dari aplikasi pinjol ilegal Playing Cash. Kita lanjut lagi ke aplikasi yang berikutnya, bro. Yang berikutnya di sini adalah namanya Pinjam Pasti. Nah, aplikasi pinjam pasti ini dia masih satu server dengan Uang Indo. Jadi teman-teman perhatikan di sini kita memiliki ada 6 di sini, Uang Indo sama Pinjam Pasti. Mereka saling terhubung nih bro, satu server di sini dah bro, Pinjam Pasti sama Uang Indo. Dan Pintar Uang dia memiliki ada beberapa, mungkin sekitar 10 karena gue sering bongkar aplikasi pinjol dari yang beralamat domain danacash.live. Nah di sini dia ini sangat bahaya, dua ini sangat bahaya banget ini. Tapi kalau yang Uang Indo sama Pinjam Pasti dia cukup bahaya. Kalau yang Pinjam Plus tidak terlalu bahaya. Jadi masing-masing level. Pinjam Plus dan digital tidak terlalu bahaya. Walaupun ada bahayanya tapi tidak terlalu bahaya. Ini bahayanya dari Pinjam Pasti sama Uang Indo di level 2. Nah, ini yang level 3. Jadi level 1, level 2, level 3 untuk tingkat bahaya dan resikonya. Dan yang Anda harus tahu, Anda punya aplikasi pinjol ilegal, berapapun nominalnya, apapun jenis nama aplikasinya, tetap aja bro, memiliki tingkat resiko yang sangat berbahaya. Ya, karena kenapa? Karena satu, aplikasinya menyadap, meretas. Kedua adalah penyebaran datanya ini sesuka hatinya mereka. Karena pinjol-pinjol ilegal dari manajemen dari perusahaan pinjol ilegal, mereka itu tidak memiliki regulasi ataupun aturan dalam proses penagihan. Jadi salah satu yang tepat adalah gagal bayar. Walaupun Anda kena sebar data, nggak apa-apa kena sebar data, yang penting Anda sudah gagal bayar, daripada Anda bayar tapi kena sebar data. Ini kan yang ngenes banget gitu loh. Jadi lebih baik gagal bayarkan, nggak apa-apa kena sebar data, daripada Anda kena sebar data tapi masih disebar. Ini. Jadi pinjol ilegal itu kalau Anda sudah kena, Anda bayar salah, nggak dibayar juga salah. Jadi maju mundur pun salah. Tapi teman-teman jangan khawatir, di dalam Terus Pinjol kita memiliki beberapa produk, yaitu tiban data. Jadi kalau teman-teman mau tiban datanya di aplikasi pinjol ilegal, silakan saja join dalam grup WhatsApp kita. Nanti juga dapat konsultasi via telepon sama kita langsung dan join di dalam grup WhatsApp kita. Ya, jadi itu aja informasi yang gue bagikan tentang aplikasi pinjol ilegal yang gue review ini. Di dalam review ini gue tekankan jangan takut Anda galbay mandiri, lebih baik saran gue galbay mandiri. Ya, yang ketiga ini adalah Anda kalau mau join dalam grup Telegram ataupun WhatsApp, itu di dalam deskripsi ada email, teman-teman bisa request join grup aja, ataupun di dalam bio YouTube gue ada. Dan di dalam Terus Pinjol kita memiliki tambahan produk lagi layanannya, yaitu teman-teman yang mau jadi affiliate. Ya, affiliate nanti kita ajarkan. Jadi banyak sekali orang-orang yang minta diajarkan cara berafiliat dagang online, baik itu di TikTok ataupun di Facebook, Instagram, YouTube. Nanti teman-teman yang sudah join di dalam kelas khusus affiliate, nanti kita ajarkan dari awal sampai akhir, dari Anda nggak bisa jadi bisa, dari Anda nggak dapat cuan jadi dapat cuan.
Itu nanti kita ajarkan secara full. Kita metodenya adalah Zoom Live. Jadi kalau teman-teman terjangkau dengan kita, bisa langsung datang ke rumah kita, nanti kita ajarkan langsung praktek dan ada teori. Ada teori dan ada praktek. Biar teman-teman, kenapa? Biar teman-teman yang saat ini mau dagang online, berafiliat, jadi teman-teman tahu ilmunya, cara gimana. Jadi nggak sembarangan dagang-dagang aja, semua itu ada ilmunya. Bagaimana caranya? Sama, kirim email, nanti kasih deskripsinya bahwa Anda mau jadi member affiliate. Jadi kita punya dua layanan. Teman-teman yang mau jadi member grup WhatsApp dari Galbay Pinjol, silakan saja dikasih deskripsinya. Jangan sampai tidak, karena nanti takutnya salah penyampaian admin gue. Yang tadinya Anda ingin masuk grupnya member dari affiliate, tapi tidak dikasih disclaimer, nanti dikasihnya informasi tentang Galbay. Wah, jadi salah obat gitu ya. Jadi mungkin gitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Galbay.